Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Masih bersama Bapak Rohmad nih ya, Kepala BNN Provinsi Banten. Tadi di segmen 1 kita udah berbincang Pak terkait dengan narkoba. Pokoknya mengenali lah ya permukaan-permukaan narkoba dan tadi dampak-dampaknya, kemudian tadi jenis-jenisnya. Di segmen ini Pak, kita akan berbincang terkait dengan bagaimana pencegahannya Pak bagi penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk yang pertama nih Pak, apa sih Pak yang menyebabkan seseorang ini menjadi pecandu narkoba? Gini, yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu, pertama kan awalnya coba-coba, ya, coba aja. Begitu sudah ketergantungan, karena itu menimbulkan efek ke ini ya, ke psikis, kemudian ke fisik juga. Wah, kok enak nih. Terus fly-nya kan hal-hal yang ini ya, yang senang. Ya senang, terus smart gitu kan. Akhirnya ketika mau drop, makanya menggunakan lagi. Terus itulah makanya kecanduan, ya kecanduan. Terus gitu. Orang yang menggunakan sabu misalnya, itu nggak capek, nggak ngantuk dan sebagainya. Bahayanya itu ya, ketika drop itu, begitu di drop, wah itulah akhirnya pengen lagi. Nah, ada di efek sebagian di narkotika itu misalnya bisa menambah gairah seks. Nah itu makanya yang jadi, padahal itu kan istilahnya sesaat kan, ketika betul. Ini akhirnya itulah yang merusak, sekali lagi yang merusak tubuh, yang merusak badan seseorang itu. Ketika itu drop, ketika mau selesai ininya, efek dari apa itu narkotika itu, makanya pengen menggunakan lagi. Itulah akhirnya ini malas makan, malas gerak, malas olahraga, malas beraktivitas, maunya menggunakan narkotika. Padahal itu kan ada efek, ada akibat yang ditimbulkan dari menggunakan narkoba tersebut. Jadi gitu, dalam lingkaran-lingkaran setan sebenarnya Pak ya. Setan, wah, tadi gitu. Bisa mungkin berefeknya bukan hanya nanti ke kriminal Pak ya, tapi juga tadi bisa berbahaya kepada kehidupan ya Pak. Kehidupan. Nah, ya, itu tadi kalau misalnya untuk kesehatan kan itu hanya untuk sementara. Ketika untuk menghilangkan rasa sakit ketika mau dioperasi atau dibedah, itu kan diperbolehkan memang, ya. Dan itu kan sifatnya sementara atau terbatas. Tapi kalau menggunakan yang itu rutin, terus-menerus, itulah yang membahayakan. Nanti otaknya akan bermasalah, fisiknya bermasalah dan sebagainya. Gitu, nah, Pak, kita tidak pernah tahu ya Pak ya, apakah mungkin kerabat atau mungkin orang-orang terdekat kita ternyata gitu ya, ada memang yang menggunakan narkoba. Lalu Pak, apa yang dapat kita lakukan nih Pak? Jadi gini, itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu diatur, ketika ada kerabat, sanak famili, keluarga ya yang menjadi korban, syukur-syukur masih pengguna pemula, pemakai pemula, itu segera melapor ke BNN ya untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau itu masih ringan, itu nanti rehabnya itu rehabilitasi rawat jalan. Ya, rawat jalan, nanti ketemuan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nanti di konseling, ya, di konseling dengan ada petugas yang psikologi ini klinis. Ya, itu nanti di konseling ya, pertemuan berapa kali, setelah pertemuan nanti orang tuanya, keluarganya diajak ikut serta, kemudian nanti ada kita kunjungan ke keluarga tersebut, terus kita pantau. Tapi kalau memang sudah sedang dan berat, nanti kita kirim ke Balai Rehab di Lido, ya, itu punya BNN. Kemudian yang dekat di Banten itu di Kalianda, Lampung. Kalau untuk provinsi Banten kebetulan belum ada, memang belum ada. Makanya kalau ada yang sudah akut, ada beberapa kemarin klien itu kita kirim ke Lido, ya, Balai Rehab Lido. Nanti di sana ada prosesnya, ada ini 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Itu nanti ada ada proses ada personil yang nangani, itu ada proses untuk penyembuhannya. Memang daya rusak dari narkoba ini kalau sudah menggunakan, apalagi sudah akut, itu kembali ke sedia kala itu susah. Itulah makanya bahaya narkoba, daya rusaknya dibanding dengan korupsi dan apa itu terorisme. Ya, saya sama-sama
merupakan extraordinary crime, tapi itu narkoba adalah yang daya rusaknya itu paling tinggi, karena ya itu tadi, ketika sudah parah tidak akan sehat seperti sedia kala. Begitu Mbak. Jadi memang makanya kalau ketika ada keluarganya ini, kami menghimbau segera melapor. Soalnya kalau tidak melapor, nanti menggunakan ditangkap polisi atau BNN karena belum melapor kan. Itu dilindungi undang-undang. Kalau melapor, Pak, keluarga kami, anak kami ada yang menggunakan. Nah, makanya itu nggak kena pasal. Oh, jadi itu tidak masuk pidana ya, Pak? Karena gini, nanti pengobatannya kalau yang sudah parah, misalnya sehari itu 1 gram, ini sekali contoh aja. Nanti ini karena ini sudah parah ya, itu dirawat inap di Lido, itu nanti dikasih narkoba, tapi jumlahnya nanti berkurang. Nanti ada metode yang lain, mungkin metode dengan cara olahraga atau dengan metode fisik dan lain sebagainya, nanti sehingga yang awalnya itu 1 gram bisa berkurang, akhirnya diharapkan lepas. Terus nanti tetap dipantau ketika pasca rehab itu. Gitu, Mbak. Nah, kemudian Pak, bagaimana pemerintah ini menyusun regulasi nih Pak dalam menyikapi penggunaan narkoba, baik itu untuk pengguna maupun pengedar ataupun pihak-pihak lainnya nih Pak? Regulasi sudah sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi kalau terhadap pengguna, apalagi sekarang ini ada namanya RJ, Restoratif Justice. Jadi ketika kalau itu pengguna, terutama pengguna awal, itu ada ketentuannya, misalnya dia menggunakan awal, kemudian ketika dites karena menggunakan itu positif, kemudian barang buktinya tidak lebih dari 1 gram untuk sabu, kemudian untuk jenis lain itu ada ukurannya, dan tidak terkait jaringan. Nah, itu bisa di RJ, kemudian nanti dirawat jalan atau rawat inap. Nanti tergantung dari hasil pemeriksaan, sekarang namanya ada TAT, Tim Asesmen Terpadu. Ya, kalau itu nanti hasilnya rawat jalan, ya sudah rawat jalan. Kalau kemarin-kemarin ya 4-5 tahun kemarin, mau pemakai, mau pengedar, mau bandar, semua sama di sel, diajukan ke pengadilan. Nah, sekarang karena di tahanan di lapas, lembaga penjara ternyata 50% lebih, itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu tahanannya narapidana adalah narkoba. Makanya dengan adanya narapidana yang 50% lebih di lapas-lapas seluruh Indonesia, maka sekarang ada kebijakan untuk pengguna, pengguna dengan persyaratan tadi, yaitu di bawah SEMA, kemudian ketika dicek itu positif, tidak terkait jaringan, itu bisa untuk dirawat rehabilitasi, baik itu rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian terhadap pengedar, ini harus Pak yang panasnya harus diproses, harus diproses tentunya dengan hukuman yang setinggi-tingginya, apalagi bandarnya, bandarnya. Karena gini Mbak, memang narkoba ini bisnis yang menggiurkan. Sebagai contoh saja, untungnya banyak. Sebagai contoh, sabu itu di Malaysia, di Tiongkok, di Thailand sana itu 500 itu paling mahal itu. Ketika masuk Banten, Jakarta, jadi 1 juta sampai 1,5 juta. Nanti dijual di wilayah timur, di Papua, di Maluku Utara sana 3 juta sampai 3,5 juta. 1 gram udah untung 2 juta. Gimana menguniskan itu kalau nyangkul udah berapa ini kan? Nah gitu. Jadi sultan ya, Pak? Iya, jadi sultan. Makanya itulah salah satu yang menggiurkan. Kemudian juga bandarnya, apalagi bandarnya. Biasanya bandar itu hebatnya dia tidak menggunakan narkoba. Itulah dia. Piciknya ya Pak ya? Tuh, bos rokok juga nggak merokok. Nah, memang hebatnya mereka itu namanya kejahatan narkoba sistem sel, artinya terputus. Contohnya, ketika bos besar sana menghubungi pengedar menghubungi lagi nanti kaki-kakinya, itu biasanya sistemnya
terputus. Misalnya ketika ngirim barang dari Sumatera sana ke Jakarta, ke Banten, ya, itu by telepon. By telepon itu kadang tidak kenal. Ketika ngambil di ini, misalnya mengirimnya lewat jasa ekspedisi, ya, begitu mau ngambil kurang 100 meter, manggil itu orangnya kan, Mas, tolong ambilin itu, gitu. Ambilin paket saya ini kan. Begitu ditangkap di situ udah ada BNN atau polisi, wah, saya hanya disuruh, mana orangnya, ininya sudah kabur. Nah, itu satu. Yang kedua, biasanya kalau pesan pakai online, pesan pakai handphone itu apa? Pakai akun palsu. Yang kedua, ketika pesan pakai namanya sandinya tuh peta jatuh. Artinya peta jatuh apa? Jadi nanti barangnya dengan sandi tertentu, nanti barang atau apa itu mungkin buku atau istilahnya apa gitu, barangnya nanti di depan pintu gerbang Sultan TV, makanya di situ ada bak sampah, yaitu dipoto, sudah tepat jam 20 malam ya, begitu 20 malam, pas biasanya tengok dulu, aman, ambil. Jadi tuh di depan misalnya Sultan TV itu pintu gerbang ada bak sampah, nanti saya taruh di situ. Misalnya di deket tong sampah atau apa kan pakai plastik kan, nanti plastiknya warna hitam di situ, terus dipoto kan, sekarang masih model foto, jeret situ, nanti ambil jam ini. Jadi sistemnya terputus. Begitu di sana, hanya kadang nama inisial itu, Awi, H, K, dan sebagainya. Itu yang jadi memang persoalan juga ya Pak ya sebenarnya, karena tadi terputus. Kami bisa mengungkap berdasarkan ya ada alat kami yang dikoordinasi dengan pusat, BNN pusat, ini ya bisa mendeteksi, cek pos, bisa nomor ininya bisa di Celebrite, ya itu. Biasanya yang bisa mengungkap itu ya dari alat tersebut. Misalnya ada alatnya Pak ya? Ya, misalnya pesan dari akun tertentu kan, biasanya kan yang pesan kan pakai akun palsu. Tolong saya pesan 2 gram atau 5 gram atau 10 gram, terus nanti masukkan ke sepatu, ke boneka, ke celana, ke jilbab, gitu kan. Begitu dikirim pakai ekspedisi tertentu, ketika sudah dimasukkan, memang ini ya agak kekurangan di sistem kita. Ketika masuk, misalnya pesan itu tadi ya, barang terus dimasukkan ke sepatu ya, kemudian ekspedisi tertentu, biasanya ekspedisi itu dimasukkan ke apa itu, dibalut-balut itu udah kan, di kotak dibalut, kemudian kan dimasukkan ke karung, jadiin satu, masuk bandara ke tujuan tertentu sudah ini susah. Itu bisa terungkap biasanya karena ada pakai sandi tertentu kan, kita monitor di sana, ini ada yang mencurigakan nih, gitu ya. Begitu itu kita koordinasi dengan ekspedisi tertentu, terus dibuka, bener ada, kita tutup lagi tuh. Begitu tutup lagi, dikirim, nanti ya itu, kadang yang ngambil itu, kadang suruhan, kadang jangan balik, celakanya lagi apa? Pernah kurirnya di ekspedisi tersebut, karena tergiut itu tadi. Iya, biasanya ini kan dapat 1 juta ngambil itu kan. Kita pernah misalnya ekspedisi tertentu itu hari Minggu tutup. Loh, ini kok buka terus dia yang ngambil sendiri. Dia ternyata yang ngambil kemudian yang ngirim sendiri. Nah, dia sudah calling sama salah satu kurir kan. Misalnya kurirnya Ali, Mas, nanti atas nama ini kamu nanti yang nganter ya. Adalah nanti. Bonusnya kan itu tadi, karena menggiurkan tadi 1,5 juta lumayan. Lumayan, gaji kami hanya segini katanya gitu kan. Itu karena menggiurkan tadi Mbak. Iya, betul. Jadi sebenarnya tadi ya Pak ya, para pengedar ataupun bandarnya itu kadang memang suka berinovasi dan kreatif, dan juga tadi picik ya Pak ya. Wah, nah ini dia nih ya, bagi pemirsa mungkin ya Pak, itu himbauan untuk seluruh masyarakat tentunya Pak, untuk tidak tergiur ya Pak ya, karena tadi dampaknya ini akan jangka panjang tentunya. Bukan hanya akan merugikan diri sendiri, mungkin juga keluarga ataupun pihak-pihak yang lainnya ya Pak ya. Nah Pak, kita akan rehat lagi. Makasih. Kita akan kembali lagi Pak di segmen selanjutnya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.